نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام ونصلي ونسلم على النبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة خاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا وأديبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد جناب المحترمين المفخمين para alim, para kiai, para asatidz, para binispuh sedaya ingkang sami kita mulyakaken seluruh jajaran pengurus NU yang saya muliakan, para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah pengawasan Ad-Duha. Saya doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan yang sempurna lahir batin untuk kita gunakan menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Munkaratul aswaqi. Minal munkarati iku setengah saking pira-pira perkara kang mungkar. Al-muqtadati kang den biasaaken fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar iku al-kidbu gawe goroh fil murabahati ing dalem oleh golek badi. Wa ikfa'ul aibi iki atope teng lafaz al-kidbu lan ngumpetaken perkara kang cacat. Faman moko utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man istaraitu tuku sapa ingsun hadhihi sil'ata ing ikilah dagangan masalan umpamane tuku bi asyratin kelawan 10 wa arbahu lan ngalap bati sapa man fiha ing dalem sil'ah kada ing mengkene
wa kana lan ono sapa man iku kadiban wong kang goro bahwa monggo utawi man iku fasikun wong kang fasik. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, wonten kitab Ihya Ulumuddin wonten juz kali halaman 366. Kitab Ihya niki dipun karang kalih seorang wali kutub. Di Imam Ghazali niki boten kok gadah gelar Hujjatul Islam, tapi beliau niki seorang wali kutub yang mendapatkan gelar titel jabatan dengan sebutan Al-Qutbul Wujud wal Barakatul Amati Likulli Mawjud. Ini titelnya Imam Ghazali. Syekh Abdul Qadir Jilani ada titel Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa beliau niki kok sampai gadah titel ingkang kados mekaten menika? Mulai dikatakan oleh para auliya niku bahwa Imam Ghazali niki salah satu ulama, salah satu pengarang kitab yang sering mimpi dijumpai kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda lihat di dalam muqaddimah kitab Ihya, ketika kitab Ihya 13 tahun dikarang oleh Imam Ghazali, niki wonten setunggalipun daerah namine Iskandariyah. Ulama-ulama Iskandariyah ini salah satu ulama yang hasud, yang tidak senang dengan karangan-karangan Imam Ghazali. Bahkan banyak kitab-kitab beliau yang dibakar oleh para ulama Iskandariyah. Akhirnya apa? Imam Ghazali niku dalu ngimpi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sekeliling Nabi Muhammad ada 4 sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Imam Ghazali matur ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, banyak orang yang hasud di dalam karanganku. Apa kata Nabi Muhammad? Rasulullah langsung berkata, hatu Asya, ambilkan cambuk. Nabi langsung dahulu, ambilkan cambuk. Siap itu jamaah lawan sautun. Sautun itu mana yang muncul? Siatun biro-biro hadisnya. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambilkan cambuk, diparingaken ke Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad memberikan kepada Imam Ghazali cambuk. Orang-orang yang membenci kamu, yang meremehkan kitab-kitab karangan kamu, cambuk dalam mimpi. Imam Ghazali menggerakkan tangannya dengan keras dicambuk. Bagaimana dia? Apa yang terjadi? Pada pagi harinya orang-orang yang hasud kepada beliau geger kabeh berbalar. Ini dalam mimpi. Sedaya gegere tiang-tiang sing hasud kali Imam Ghazali, kabeh gegere baler kabeh. Akhirnya pagi harinya mereka minta maaf kepada Imam Ghazali, tidak akan mengulangi terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Ini kenyataan. Bahkan di zaman Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani ada orang yang benci kepada beliau, seorang saudagar kaya raya, benci, tidak percaya kepada kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalu niku ngimpi dirampok. Anda kalau baca di dalam kitab Tajul Auliya, Sarah Manakim niku
Tiang niki dirampok, dibegal. Barang-barangnya dikengken nyukakaken teng rampok niku tiang niki wau digujel dibelek dalam mimpi. Niku tangi turu niku. Gulune niku kelocoran darah. Tangi turu gulune kelocoran darah, tidak mampet. Darahnya tidak bisa berhenti dalam keadaan mimpi. Akhirnya apa? Sowan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dia katakan, sampeyan membenci kepada saya. Inilah komitmen Allah Subhanahu wa taala, man adani waliyan faqad adantu bil harbi. Sapa wong ning dalam hadis qudsi dikatakan, kata Allah, sapa wong sing nglarani waliku, ngrasani waliku, tidak senang terhadap wali-waliku, maka aku nyatakan untuk dia diperangi, termasuk tiang niku mau gulune sampai kelocoran diusap balik sampai Syaikhul Qadir Jailani. Dia bertobat kepada Allah, tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Nah, ihya ini masya Allah. Gitu. Makanya sampai ulama-ulama besar itu mengatakan tiang niku lek boten nate belajar ihya, wa man lam yutalli'il ihya'a fa ma fihi khaya'un. Kiai, ulama, ustaz boten nanti belajar ihya tidak punya malu. Karena apa? Ihya niki adalah sudah cukup ya, sampai dikatakan oleh para ulama-ulama ba'da ma sunnifal ihya, setelah Imam Ghazali itu mengarang kitab ihya niki faqad ra'a, moko teman-teman wis padha ngimpi sapa al ulama, biro-biro ulama, bukan ulama satu, beberapa ulama melihat dalam mimpi. Apa mimpinya? Anggone ngimpine mereka niku semerep nggih. Ra'a asyaitana, ningali dateng setan, yaksu ala ra'sihi at-turaba. Tadi mereka niku ngimpi ro setan niku lemah nggih. Lemah niku disawur-sawur nang kondisi lah. Ketika mereka tahu setan niku ambil tanah, ambil lemah niku disawur-sawuraken tenggone sirahe niku wau, maka mereka mengatakan, ma baluka ya syaitan, apa yang kau lakukan wahai setan? Ditakoni ngoten, apa sing kok lakoni iki kok dikene lemah kok didene nenggone sirahe? Setan menjawab, qala sunnifa fil Islam, telah dikarang di dalam agama Islam. Apa yang dikarang? Kitabun, satu kitab, akhsha, yang aku khawatir annan nasa yattabi'unahu, khawatir dengan isinya kitab ini semua manusia akan mengikuti terhadap isi daripada kitab. Ini manhajnya Nahdlatul Ulama, ulama-ulama salaf dulu. Sayyidina Faqihil Muqaddam niki ngatamaken kitab Ihya ping sekawan doso. Hataman. Pengurus NU pinten? Sekawan doso. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sama dengan gurunya 40 kali menghatamkan kitab. Al-Habib Abdurrahman Al-Attas dari thariqat alawiyah sampai nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mereka manhajnya niku diantaranya adalah ngaji tentu di kitab Ihya. Perlu gitu, tapi yang disampaikan karena penting, bukan cuma amaliyah yang kita lakukan setiap hari, tapi noto hati ya nopo carane gitu. Niki dalam kitab Ihya yang luar biasa. Dikit kula terangaken. Tebriki dipun terangaken kalih Imam Ghazali, minal munkarati al-muqtadati fil aswaq. Di antara banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang berada di pasar. Sing medal wonten pasar sinten iki? Ajeng sing medal wonten pasar sinten, Pak? Iki ajikir. Niku wonten. Aktivitas nih. Di antara kemungkaran kata Imam Ghazali yang terjadi di pasar niku adalah al-kidbu fil murabahah. Tiang pados bati
tapi jalane niku lewat jalan ingkang goro. Golek bati tapi carane dengan kedustaan. Wonten apa boten niku? Iki cara pasar genteng Limor Rogo Jambi ditumpakno gerbong bener gerbong. Golek bati tapi carane dengan cara al-kitbu. Dan contohnya yang apa? Dicontohkan kali Imam Ghazali, faman qala istaraitu hadhihi sil'atan masalan bi asrotin, ana wong niki kolaan dagangan regane niku 10, pun sampeyan kiasaken wae. Kolaan dagangan regane 10, nggih. Umpamane sampeyan dodolan teng pasar tuku kangkung niku regane saunting 10.000. Kolaane saunting 10.000. Lho tiyang dodol niku kan kepingin oleh bati. Panjenengan dol teng pasar 12.000 wajar karena cari bati. Didol 15.000 wajar golek bati. Didol 20.000 niki wajar napa kurang ajar? Kolaane 10 didol 20 wajar napa kurang ajar? Hah? Niki oleh dalam agama boleh, tapi yumhaqul barokah. Jadi Kanjeng Nabi, lek kapan ana wong dodolan antarane kolaane kambek batine kok padha, iku gak ana berkah. Oleh tapi mboten-mboten berkah. Lah niki wonten tiyang kolaan barang rega 10. Tuku kangkung saunting 10.000 dadak didol teng pasar 20.000. Ana wong menyang, "Yu, pira kangkunge iki?" 20.000 saunting. Gak oleh 18 dadak tukune kabeh. Lu demi Allah, aku wani tabrak motor sekolahane gak oleh sampe nih. Padahal pembati pinten? 8.000. Muni demi Allah, kolahane gak oleh sakmene. Niki goro napa jujur? Goro napa jujur? Lho wong sing koyok ngeten niki jarene Imam Ghazali umbrukan teng gone waras. Ngono wani sumpah-sumpah kelawan sumpah sing goro kate demi Allah wani ketabrak wis gak selamat. Kolaan sak ngono masyaallah. Ayo sing koyo ngeten niki wau jangan sampai terjadi wonten teng gone masa. Mula Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq, pedagang-pedagang as-saduq. Saduq niku artine wong sing akeh temeni. Makanya Rasulullah itu dikasih gelar dengan sebutan as-sadiqul masduq. Kenapa kok as-sadiqul masduq? Shadiq itu adalah orang yang jujur, masduqun tambah akeh jujure. Artinya orang yang memperbanyak kejujuran ketika dia berdagang, dari Kanjeng Nabi, yuhsyaru akan dikumpulkan oleh Allah yaumal qiyamati di hari kiamat ma'as siddiqin wasyuhada,
Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Niku kalau dia itu menjadi pedagang yang soduk, as-soduk, as-soduk niku akeh oleh temen, temennya niku masya Allah kata. Sampai para rawuh ingkang kula hormati, saya usah dari menerusakan. Bagaimana kula panjenengan sedaya niki carane ngindari nok nggone murabahah golek badi kelawan gorong. Memang tenggone pasar niku banyak jebakan-jebakan setan. Mula Kanjeng Nabi sampai ngendikaaken abghadul biqa ila Allah Ta'ala, panggonan sing paling dibenci kalih Gusti Allah niku adalah al-aswaq, pasar. Panggonan sing paling dibenci oleh Allah. Wa abghadu ahliha, dan penduduk atau orang-orang yang ada di pasar yang paling dibenci kalih Gusti Allah. Sinten tiyang teng pasar sing paling dibenci kalih Gusti Allah niku awwaluhum dukhulan, orang yang pertama kali masuk di dalam pasar. Sampai nek masuk nek pasar nomor 1, itulah orang yang paling dibenci oleh Allah. Atau pengajian nomor 1, itulah yang paling disenangi oleh Allah. Oh sih, khusus saya jadi bahas di sini pede paham. Paham ya? Jadi orang yang awal pertama kali masuk dalam pasar itu kata Nabi Muhammad, itulah orang yang paling dibenci oleh Allah. Wa akhiruhum hurujan, lan wong sing paling akhir metune, budale nomor 1, metune nomor keri. Jadi budal pertama, budale nomor 1, metune paling akhir. Itu orang yang dibenci. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Anda perhatikan gitu. Di sini Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW agar kita tidak dijebak oleh setan di dalam pasar. Niki Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW nyukani doa khususiyah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa di antara umat-umatku yang ketika memasuki pasar, mau lewat pintu mana terserah jenengan. Anda kalau mau masuk pasar diperintahkan kali Kanjeng Nabi untuk membaca doa niki. Apa doa yang harus dibaca? Lek moco niki disunahaken kalau membaca sampai telinganya mendengar. Ya. Nanti gak sekedar umi boten, telinganya mendengar. Anda baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Lek pun dugi kalimat wa yumit ditambahi wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
baca doa ini hadis sahih saya sampaikan. Diterangkan siapa yang ketika memasuki pasar dengan membaca zikir yang seperti ini, maka kata Nabi Muhammad, Allah akan tulis orang itu mendapatkan pahala 1 juta. Boleh ganjaran 1 juta ini buatan penak Pak, angel. Anda dapat pahala 1 juta, dihilangkan dosanya, diampuni dosanya oleh Allah 1 juta, diangkat derajatnya oleh Allah 1 juta. Sehingga diterangkan oleh Imam Ghazali, wa kana Ibnu Umar wa Salim bin Abdullah wa Muhammad ibn Wasi'in wa ghairuhum minas sahabati yadkhuluna as-suqa qasidina linaili fadilati hadad dzikr. Sahabat Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang alim alamah, mereka masuk ke dalam pasar bukan karena untuk membeli sesuatu. Dia masuk ke dalam pasar karena semata-mata mengamalkan zikir ini. Ya. Dibinjing sampean lek teng pasar Citra gak adik tuku lewat tok maca la ilaha illallah wahdahu mari ngoten muli. Paham ya? Golek ganjaran 1 juta angel Pak. Angel Bu. Pengen dilebur dosane 1 juta angel, repot. Sampai masuk pasar, keluar dari pasar baca zikir ini. Kata Nabi Muhammad, mereka tidak beli. Yadkhuluna as-suqa, mereka memasuki pasar untuk apa? Qasidina, dia punya tujuan linaili fadilati hadza dzikir, untuk mencari fadilahnya zikir. Karena apa? Yang ngomong ini, yang memberikan informasi ini bukan sembarang orang. Rasulullah yang mengatakan, sampeyan lek neng pasar moco iki dosamu 1 juta diampuni oleh Allah, pahalamu akan mendapatkan 1 juta, diangkat derajatnya nanti oleh Allah di akhirat 1 juta. Karena apa? Longkoni tiang moco dikir tenggone Pak. Tenggone Pak. Dalam hadis yang lain diceritakan saking Sayyidina Hasan, dzakirullah, Nabi Muhammad mengatakan, dzakirullah, orang yang berzikir kepada Allah fisuki, di dalam pasar, taji'u yaumal qiyamati lahu daw'un kadaw'il qamari wa burhanun ka burhanis samsi. Orang yang baca zikir di dalam pasar, kata Nabi Muhammad, taji'u yaumal qiyamah, akan Allah datangkan nanti di hari kiamat cahaya-cahaya mereka laksana cahaya rembulan di bulan purnama, wa burhanun, padangi niku koyok padangi sinar matahari. Anda kalau baca zikir Nabi Muhammad maka akan seperti itu. Itu kalau Anda baca zikir. Wa man istaghfarallah, kalau Anda baca istighfar sambil menanti pelanggan, timbangane nganggur ngomong notian, baca istighfar, astagfirullah, 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 baca istighfar. Kok istighfar apa-apa? Baca istighfar di dalam pasar. Orang yang baca istighfar, wa man istaghfarallah fis-suq, orang yang baca istighfar di dalam pasar, ghafarallahu lahu bi'adadi ahliha, Allah akan memberikan ampunan sebanyak orang-orang yang memasuki pasar. Lek pasare kau mati mamane ono 1 juta, ono 2 juta, sampai yang 2 juta pahala akan Anda peroleh kalau baca istighfar. Kenapa?
langkahnya orang membaca istighfar di dalam pasar. Paham mungkin? Paham ya? Kenapa untungane? Lah, gak apa, kata tadi gak digowo. Sing biasa mlebu pasar kan wong wedok-wedok. Lek teng Yaman ndak ada orang perempuan di pasar. Okay? Yang di pasar itu orang laki-laki. Ndak ada teng Yaman orang ke pasar perempuan ndak ada. Sing ono wong lak mangane wedok-wedok butuh apa niki? Bolak-balik blonjo. Sesuk masuk kate blonjo, mlebu pasar Citra, metu sing penting mari ngucapaken. Golek apa yuk? Golek ganjaran 1 juta. Mboten mawon kok niki. Sahabat-sahabat itu apa betul percaya Sayyidina Umar, Ibnu Umar, Salim bin Abdullah itu orang-orang yang top. Ibnu Mas'ud semuanya memasuki pasar bukan karena untuk membeli sesuatu, tapi qasidina linaili hadi fadilata hadatikir. Dia masuk ke dalam pasar dengan tujuan agar memperoleh daripada fadilahnya orang berpikir di dalam pasar. Yang nomor 2 adalah diterangkan wa ikhfaul aibi. Kemungkaran-kemungkaran yang ada di pasar sing nomor kali niki adalah kathah tiyang niku nalika dodol niku ngumpetaken tenggone aib. Aib niku elek diwarah api. Nggih. Elek diwarah api. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Jami' Turmudi diterangkan marra ala subrati ta'amin. Kanjeng Nabi Muhammad niku dikatakan pernah memasuki pinten-pinten pasar. Ketika Kanjeng Nabi niku senengane blusukan ten pasar. Bukan Pak Jokowi tok, okay. Tapi Kanjeng Nabi niku seneng blusukan teng pasar karena ada misi dakwah. Okay. Anda kalau baca kitab Rosafatus Sodi, itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ketika jadi khalifah, beliau-beliau ini memasuki pasar di mana orang yang ketika jualan di pasar boten ngerti tenggone hukum muamalah, hukum jual beli. Mereka dicambuk kali Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Daurah dengan cemeti, dipecut, suruh keluar dari pasar. Sehingga ngerti babakan jual beli, diusir dari pasar. Kanjeng Nabi juga gitu, keliling pasar. Ketika Kanjeng Nabi keliling teng pasar, Kanjeng Nabi marra ala subrati ta'amin. Kanjeng Nabi wonten tiyang niku dodol panganan ditumpuk. Dodol kurma ditumpuk. Zaman biyen gak ono kaya ngeten-ngeten iki ngrek memberikan ada instalasi apa digayakan apa. Ditumpuk. Setelah Kanjeng Nabi semerep wonten panganan-panganan yang dijual ditumpuk-tumpuk niku wau, fa adkhala moko mlebokaken sinten Kanjeng Nabi nglebokno yadahu ing astane Kanjeng Nabi fiha ing dalem subratu ta'ami. Tumpukan-tumpukan makanan tangane Kanjeng Nabi dilebetaken dirogohaken. Dirogo dideloki dirogo. Setelah dipun rogo kali Kanjeng Nabi fanalan mongko merkoleh apa asabihu pira-pira drijine Kanjeng Nabi merkoleh balalan ing teles-teles bahasa dirokok menjeruk. Loh kok panganane kok teles, sing ndukur garing-garing sing iso kok teles. Pakola spontanitas Kanjeng Nabi langsung dawuh, mahada ya sahibat ta'am, iki apa iki kok terenku teles iki apa iki. Kanjeng Nabi langsung dawuh, iki apa kok teles iki. Apa jawaban orang gemetar Kanjeng Nabi? Dawuh ngoten niku, asobathu sama ay al-matar ya Rasulullah. Niki wau udanan Kanjeng Nabi, ingin jawab Kanjeng Nabi. Qala Kanjeng Nabi dawuh malih, afala taj'aluhu fawqa ta'am? Kok gak mbok tekek ndukur ae?
atas kata Nabi Muhammad. Hatta yarahun nas, sampai orang yang mau beli tahu. Nabi langsung mengatakan leiki kak mbok lereni man ghassana falaisa minna. Pedagang yang seperti ini, suka bujuk seperti ini, tidak saya anggap sebagai umatku. Betapa banyak kita lagi kan tutur dele dicampuri pasir. Pasir niku lek sak gelas sak menten Pak, boten payu. Gitu. Tapi lek melok dele payu lah. Padahal dele sak karung diiseni nggone pasir sak gelas. Niku lek rontok pinten Pak? Pinten Pak? Lek rontok pinten? Memang sengaja dicampur, beri mantep timbangannya. Hati-hati pedagang-pedagang yang seperti ini karena tidak menampakkan aibnya. Dosa ini wadah penipuan-penipuan yang seperti itu, dodol ngeten ternyata tidak sesuai dengan yang kita pesan. Hati-hati, jual beli itu harus dihati-hati. Makanya di dalam kitab Ihya diterangkan wa hukiya kana li Abi Hanifata syarikun fit tijarah. Imam Hanafi ini ku sugih Pak. Sugih. Beliau ini seorang saudagar. Beliau karena napa syarikun fit tijarah, gadah rencang kerja. Napa sak pakai bahasa sekarang? Mitra kerja. Koncoan. Nah, jenenge mitra kerjane niki yuqalu lahu Bashar. Duwe mitra kerja jenenge Bashar. Akhire nopo? Sahabat Bashar niki wau keranten Abu Hanifah niki mboten berangkat, nggih. Diutus nggawa dagangan nok nggone kotansi. Nggih. Dadi fa kharaja Basharun fi tijaratihi ilal Misra, dibawa ke Mesir. Ya, bawa kapal Pak ke Mesir. Labasan dugi Mesir niku Imam Abu Hanifah niku supi. Wonten 70 klambi sutra niku ada banyak cacat lali boten diomongaken teng gone Bashar. Akhirnya kirim surat, ada utusan dan kongkon yusurono pompong guru tintun. Bawa surat ini kepada Bashar niku diwoco karo Bashar. Apa kata Abu Hanifah? Bahwa faba'atha ilaihi Abu Hanifah sab'ina sauban min siyabil khuzzi fayuktabu ilaihi inna fi saubil khuzzi mu'iban bi alamatin kada wa kada. Ya, ketika dia membawa utusan itu diwaca surate Bashar klambi 70 sutra iku ana cacate siji, cacate ning panggonan iki dituturno kabeh. Golek ape botol omongno ben gak gelo sing tuku. Lah dadak Bashar niki lupa nggih, lali kelari sedagangane sak kapal entek mboten diomongaken wangsul saking Mesir ditangleti kali Imam Abu Hanifah. Ya. Baba'a Basharun asyaba kullaha wa raja'a ilal Kufah, kembali ke kota Kufah. Ya. Kali Abu Hanifah ditangleti. Piye Bashar? Alhamdulillah. Sedaya dagangan sampun telas. Wis mbok waca sampun. Wis mbok terangno kok nggone wong sing tuku. Ini iku kula supi. Ternyata supi. Kemarahan Imam Abu Hanifah luar biasa. Wis lek ngono jari Imam Abu Hanifah. Fatasaddaq Abu Hanifah bi jami'i ma asabahu min tilkat tijarah al-asli wal far'i jami'an. Akhirnya Imam Abu Hanifah krana ana aib
ada cacat yang tidak disampaikan kepada orang lain, maka semua dagangan mulai teko modal sing awal sampai kabeh dagangane disedekahkan. Karena apa? Imam Abu Hanifah tahu di dalamnya ada penipuan. Ini kalau aku makan akan merusak terhadap akidahku, akan merusak terhadap nilai-nilai keimananku. Sampai tinggali sejarah Imam Abu Yazid Al-Bustami. Bagaimana Imam Abu Yazid Al-Bustami? Dia pernah tidak merasakan nikmatnya ibadah selama 40 tahun. Aku tidak merasakan nikmatnya halawatul ibadah 40 tahun. Ada apa di dalam hatiku ini? Tanya sama ibunya, Bu, apakah ada yang salah ketika panjenengan dalam keadaan hamil? Sampai pikir-pikir, ternyata apa ibunya itu tahu. Ngidam, Pak. Ngidam ajin alaihi aqattu. Bila cara bahasa sak mangke gampangane kepengin jenang sumsum. Ngidam. Karena kepengin jenang sumsum teng pasar. Teng pasar niku moro-moro nang dodol jenang sumsum tiga. Dolet retak dolet. Dan didolet ndak kepengin mana. Wah, jadinya anaknya Al-Imam Abu Yazid. Jadi ini Bu yang menyebabkan aku ndak punya halawatul ibadah. Ayo kita cari. Orangnya dicari 40 tahun. Mau sepuh. Dia minta maaf, nangis di hadapan orang itu karena tahu dolet, sak dolet tanpa dengan izin orang ini. Akhirnya diampuni. Dari situlah Imam Abu Yazid menemukan halawatul ibadah sampai diangkat menjadi aulia yang besar. Ini sak dolet, Pak. Ini sampai entek sak truk orang. Entek sak truk orang. Kalau yakin tidak akan menemukan halawatul ibadah. Lho tek sak orang sak dolet kaya ngoten nggih. Sak dolet mawon kita tidak menemukan halawatul ibadah pemerintah sak koral, menurut koral sak truk mari ngoten nopo pasir sak truk dan lain sebagainya. Lah Imam Abu Hanifah krana waroke ini lho. Karena dagangannya pernah ada aibnya, ada cacatnya, tidak disampaikan kepada orang lain. Kira-kira sampeyan lek dodol barang cacat sing tuku gelo napa seneng? Nah, kita kan seneng alhamdulillah barang perusahaan payu. Misalkan kan ngoten, kenapa tidak ditutup? Nah, inilah di antara mungkarat-mungkarat yang ada di pasar itu seperti itu. Jadi ikhfaul aib ngumpetaken nonggone aib-aibnya niki iso nyebabno kula panjenengan sedaya lek pancene sampeyan boten saged ikhfaul aib sing kados ngoten niki wau, maka akan terjadi bahaya kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam pasar. Mula diterusaken kali Imam Ghazali, wa alaman mongko iku wajib ing atase wong arrafa kan weruh sapa mandalika ing mengkono-mengkono al-kitbu fil murabaha wa ikfaul aib niku wau nggih ayah baro utawi yen to ngabari sapa man al-mustariya ing wong kang tuku bikit bihi kelawan goroe man wa insakata moko lamun meneng sapa man mura'atan hali jogo likol bilba'i maring atine wong kang dodol kanat moko ana sapa man iku sarikan kekancan lagu maring wong sing khianat mau utawa wong sing goroh mau fil khianati ing dalem khianat wa asolan durhaka sapa man bisukutihi kelawan meneng iman. Jadi sikap kita bagaimana nggih? Wong sing weruh nok nggone wong sing tukang goroh niku wau sampeyan wajib ngekeki weruh tok nggone wong sing tuku. Yuk sampeyan lho. Jane sampeyan mau dihapus ya. Jane sampeyan dihapus. Iku lho kolakane mek 10.000. Nggih. Jarine mau supaya itu dihapus banyak tukang ngapusi wong iku. Nggih. Lho sampeyan niku wajib hukum iki.
muraatan liqalbil baqi sampean kendel muraatan liqalbil baqi kangge jaga atine tiyang niku wis bapak wis sing dodol wong iku dhewe pokoke sing penting angkat ora boleh. Sampean nasihati. Tapi apa ngoten iki? Apa? Terus sampean dibenci bae. Tapi apa karena ini sian. Kalau wong tukang ngoten iku sampean ngomong. Siu leren ojo sampai dodolan sing apik. Badi kangge anak bojo dipangan ibadah. Abdurrahman bin Auf niku dodol unta sewu niku ngalap bati saking ikonha. Golek batine niku njupuk tampar sing digawe nyancang kok dulu. Tampar. Sampai dodol sapi dulu, niku lek didol, itu sapi. Batine itu sapi. Abdurrahman bin Auf niku dodol 1000 unta ngalap bati ikonha. Ikon niku adalah pengikat. Jadi begitu untuk bati nok gone tampar. Tampar ini didol mana ya Abdurrahman bin Auf. Ya karena tahu Rasulullah mengatakan seperti kepengen barokah, ayo. Ya golek bati yang wajar lah. Ojo sampai melewati teko kolaane. Ojo sampai melewati teko kolaane. Niki sampean diwajibaken ngoten. Lek sampean kendel mawon, ya. Sampean kan kendel mawon boten pur nasihati dateng tiyang niku wau kana syarikan lahu fil khiyanah wa asabi sukuti. Maka kita akan khianat, ya termasuk syarikan dadi koncone wong sing niku wau di dalam dia berkhianat dan melok dosa karena kita tahu. Lek ndak tahu ndak apa-apa. Enggak rupanya mau pegawaiane tiyang niku ngoten iki. Tukang ngapusi ngoten niku. Dadi dia hati-hati ya. Monggo lek kepengin besok dikumpulaken kali Kanjeng Nabi teng gone tiyang-tiyang siddiqin wa syuhada, ayo belajar wong megawe niku sejujur mungkin. Nggih. Saat ini kita boleh wong jujur iki pancen angel. Wae kepengin korupsi. Boleh wong jujur niku angel. Makane monggo hati-hati ya, Mbak. Kersane kula panjenengan sedaya niki kersane mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang kula hormati, yang terakhir kula nyampaikan sedikit masalah supaya kula panjenengan sedaya niki diberikan keistimewaan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki wonten tiyang donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki dongane niki boten kalih maos sanak, boten maos tahmid, boten maos sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Sahabat Fudaah bin Ubaid niki nyritakaken, aku melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur seseorang. Ana wong mari sembahyang ujug-ujug langsung donga. Rabbana atina ujug-ujug langsung donga. Tidak ada salat, tidak ada tahmid, tidak ada sholawat kepada Nabi. Nabi Muhammad dawuh, ajilah hada. Kanjeng Nabi semerep gitu. Ajilah hada. Iki ndonga kesusu iki. Ajilah pada aku dipanggil oleh Kanjeng Nabi. Setelah dipanggil oleh Kanjeng Nabi, Nabi dawuh, idza shalla ahadukum. Idza shalla niku di dalam Dalilul Farihin yang dimaksud idza shalla ai idza da'a ahadun minkum. Di antara dari salah satu kalian yang berdoa kepada Allah, dari Kanjeng Nabi, falyabda, awali doa itu satu dengan as-salat wa tahmid. Pakai salat, pakai tahmid. Salat niku ngelemno gone Gusti Allah,
Tahmid itu memuji kepada Allah, kemudian bacakan sholawat kepadaku, jadi kanjeng Nabi Muhammad. Setelah Anda baca sholawat kepadaku, maka doalah kepada Allah bima sya'a, dengan apa yang kau kehendaki. Pasti Allah akan mengijabahi doa. Makanya doa ini Masya Allah. Dalam kitab Abwabul Faraj, Al-Habib atau Sayyid Muhammad Al-Maliki, di dalam halaman 92, di dalam kitab Abwabul Faraj, dari sahabat Ibnu Mas'ud, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul semua sahabat-sahabat beliau, Nabi Dawud, ala u'allimukum, apakah aku belum memberikan ajaran kepada kalian semua al-kalimati, terhadap beberapa kalimat allati takallama biha Musa hina jawazal bahra bi Bani Israil, di mana kalimat ini telah diucapkan oleh Nabi Musa, telah diwirid oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa itu melampaui lautan bersama-sama kaumnya Bani Israil. Ternyata ngeten, asbabul wurute niki ngeten. Di dalam kitab Futuhat Ilahiyah niku, ketika Nabi Musa niki ajenge belah laut, tengajeng wonten Raja Fir'aun, sementara di belakangnya ada lautan. Kepanikan beliau dengan umat-umatnya. Jadi Fir'aun kan maju mati, dan mundur pun akan tenggelam. Ya. Disitulah Allah memberikan wahyu, idrib bi'asakal bahr, pukulkan Musa tongkatmu ke laut. Langsung dipukulakan, boten kena loh. Tongkat dipukulakan, boten kena, tidak membelah sampai berkali-kali. Karena apa? Allah belum mengasih password. Gak ono password. Sampai punya HP baru diisi tapi gak roh, tidak akan kena. Akhirnya datang malaikat Jibril memberikan password, tentang Nabi Musa, sampai doa ini dianjurkan datang kula panjenengan sedaya. Apa kata Nabi Muhammad? Ala u'allimukum al-kalimatil lati takallama biha Musa hina jawazal bahra bi Bani Israil. Wa qulna bala ya Rasulullah. Qala, hanya Nabi Dawud dulu ucapkan. Ketika Anda mau berdoa, nyun sewu, baik doa setelah sholat, Anda doa di malam hari, sampai munajatkan doa ini sebelum Anda berdoa yang lain-lain. Awalkan kalimat ini. Apa? Donga sing diwaca kalih Kanjeng Nabi, disampaikan karena doa ini doa istimewa dari Allah diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa suruh mengatakan, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pukulkan Musa, pukulkan, langsung singgah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, datang panjenengan saya memuji. Wa ilaikal mustaqa, ya Allah, datang panjenengan kula wadul, segala macam urusan diwadulaken tenggone Gusti Allah. Wa antal musta'an, panjenengan adalah zat yang memberikan pertolongan. Wala haula, tidak ada daya apapun, wala quwata, tidak ada kekuatan apapun, illa billahil aliyyil azim, kecuali kekuatan itu milik Allah yang Maha Agung. Ini adalah merupakan sanad yang luar biasa. Sampai Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, qala Abdullah bin Mas'ud, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan doa ini ketika aku mengawali doa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Kimauan mungkin ada pertanyaan, mungkin saya buka pertanyaan. Sebentar. Ya. Kemudian dia tadi ada keterangan ketika kita menjadi seorang pedagang, kita mengambil laba tidak boleh sama paling tidak dengan kulaan. Saya itu pernah menjadi pedagang luaan dulu. Awal belum ada luaan yang lain, saya sudah menjadi pedagang luaan barang bekas dulu. Pada saat itu yang namanya barang bekas para luaan itu dapatnya mesti barang senior sini dari teman-teman PDS. Ketika itu kita beli, itu dengan harga yang sangat murah sekali, sangat murah. Bahkan 25.000 itu dapatnya satu kebun, tapi orsinil semua. Dan barang orsinil ini mesti dibutuhkan oleh teman-teman pedagang PDS. Jadi kalau ganti spare part, jadi kalau orang PDS itu mencari yang orsinil. Saya punya banyak seperti itu, pokoknya dengan saja teman-teman. Tapi yang jelas ini untuk pribadi saya. Saya pernah kulaan itu 25.000, jadi uangnya itu ada 400. Tapi memang di toko harganya memang mahal kalau yang barang orsinil. Jadi uangnya sekitar 400 ada itu barang orsinil. Saya belinya sangat murah. Ya bukan saya minta murah, pokoknya penting dia menawarkan sekian, saya beli dengan harga pada saat itu 25. Itu pernah terjadi seperti itu. Dengan harga kulaan yang sangat murah sekali, kemudian kita menjualnya sesuai dengan harga pasar. Apakah kategori saya ini termasuk kategori ini subhat? Apa termasuk hibah atau subhat? Apa masih kategori kurang berkah saja? Terima kasih. Ya, jadi saya maksudkan ini pandangan dari ulama fikih dengan pandangan ulama tasawuf itu tidak sama. Memang yang saya sampaikan tadi, orang itu cari laba, cari badi sesuai dengan apa yang dia lola, itu sebenarnya tidak apa-apa. Dalam fikih boleh, cuma dalam ilmu tasawuf berkahnya ya boleh, tidak apa-apa. Kita mau amalah dengan orang kafir pun boleh, ya. Kita muamalah dengan orang kafir pun boleh. Kan Nabi pernah muamalah dengan orang kafir, tidak apa-apa. Bahkan kalau kita mau kedatangan tamu, mau nyuguh tamu, tidak ada yang kita suguhkan, kita boleh melempar pada orang lain. Siapa yang sanggup ya itu saya kira ya kurang berkahnya aja. Masalah jual belinya boleh. Oleh pandangan tasawufnya seperti itu. Makanya saya sampaikan tadi, Imam Ghazali itu yang dibahas di dalam kitab Ihya itu lebih mengedepankan masalah batas. Sahabat paham? Ibu monggo. Di dalam kitab At-Tuhfah yang dikarang oleh beliaunya Imam Jalaluddin Asyuti memberikan komentar bahwa akikah itu sebenarnya disunahkan ketika
bayi sudah ada di dalam kandungan, sudah ditiup roh itu sudah diperbolehkan untuk diakikah. Sekarang ada USG yang enak, bayi ini lama. Pokoknya sudah ditiup roh, sudah disunahkan untuk akikah. Cuma yang paling muakkad lagi akikah itu ba'da infisalul walad. Kalau anaknya sudah lahir, intayassara, kalau kedua orang tuanya mampu untuk memberikan akikah, laksanakan akikah. Kalau tidak mampu di saat itu dinanti sampai hari satu minggu jalan sepasaran. Intayassara kalau dia mampu. Tidak mampu lagi ditunggu sampai 28 hari atau 38 hari selapanan. Kalau tidak mampu sampai balik, fayasqutu an haqqil aqil, maka orang yang akikah tadi itu sudah gugur. Cuma di sini ada perbedaan ulama. Kalau kita baca di dalam kitab Kifayatul Ahyar itu diterangkan bagaimana kalau orang sudah balik belum akikah. Ini disuruh memilih antara dua pilihan, baina tarkuha wa fi'liha. Apa dia mengerjakan akikah atau meninggalkan akikah. Lah akikah itu sunnah disembelih ketika waktu duha. Ya, waktu duha disembelih dengan niatan tertentu, Allahumma hadza minka wa ilaika akikatu titik-titik Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah akikah itu disembelih, sunnahnya belum-belumnya ini mboten dipeceli, sunnahnya. Kalau toh dipeceli, wah gak cukup lek gak dipeceli mamane. Ya ndak apa-apa, sunnahnya tidak dipeceli. Sunnah ini utuh-utuh. Lah wong biyen niku bukan kewajiban. Kalau orang-orang salaf kita, Anda kalau dulu di jangkaan ajaran Bayi Abbas, Abdullah bin Abbas, niku lek wonten tiyang akikah, belunge dilumpukno tipen-tipen. Dilumpuhkan tipen-tipen. Ya, dilumpuhkan tipen. Ya ini bukan kewajiban mengikut etika. Ya, tipen-tipen. Dan itu hukumnya boleh seperti itu, tapi tidak menjadi kewajiban. Lek iso gak dipeceli. Bahkan lek iso kaya sikile loro niki diberikan kepada tetangga desa yang lain. Itu keterangan banyak dalam kitab-kitab fikih, keterangan banyak. Jadi sampai yang lain boten diakikah kalau meneh loro antara fi'luha wa tarkuha. Apa nglakoni akikah ditinggalkan. Karena apa? Rasulullah sendiri ketika akikah dalam usia 60 tahun. Ya. Sehingga diperbolehkan di dalam kaidah fikih asbah wa nadhair fi furu'i syafi'iyah, sampai Imam Jalaluddin mengatakan idza istama al amrani wa lam yahtalif maqsuduhuma ghaliban wa lam yahtalif maqsuduhuma dakhala al akharu ghaliban. Lek ana perkara kali jumbo, tujuannya sama, niatnya sama, maka boleh dimasukkan yang satu kepada yang lain. Anda ketika datang bulan Dzulhijjah kurban, niatkan aku niat kurban, ngiras-ngirus niat akikah, boleh, karena tujuannya sama untuk iraqatud dam. Tapi yang wajib ini yang gonceng kepada yang sunnah. Jangan niat akikah dan niat kurban, niat kurban, ngiras-ngirus niat akikah. Sama diibaratkan kali Imam Nawawi, Anda masuk ke dalam masjid, imamnya wis maca amin ketika khutbah, sudah amin, khatibnya sudah amin. Anda jangan duduk, tidak boleh, jangan duduk, tetap berdiri. Kalau ismari qomat, sampean sholat Jumat kan belum tahiyatul masjid, Anda niatkan sholli fardhu jum'ati raka'ataini ma'muman ma'a tahiyatul masjid. Allah. Nek iso niate cara Arab ya niat cara Jawa, niat ingsun salat Jumat 2 rakaat dadi makmum, ngiras-ngirus tahiyatul masjid. Itu boleh, dapat 2 pahala. Kenapa? Idza istama al-amran falam yahtadi maqsuduhu ma dakhala al-aqal. Ada orang perempuan ketika haid, ya. Pas suci haidnya dikumpuli kalian bojone. Belum mandi dikumpuli. Ya, ada ulama yang perbolehkan. Pokoknya sudah suci, belum mandi dikumpuli. Imam Hanafi perbolehkan. Pada saat orang itu dikumpuli bojone, padahal dia belum mandi dalam keadaan sudah suci dari haidnya,
oleh atus gak ada yang loro. Oleh atus kan adu junub nggak usah. Ya adu junubnya itu sudah ngilas-ngilas kok gone. Atus bodoh-bodoh atas besare. Berarti niatan dua ndak usah. Lho Pak, ana wong mati. Mari kok bojo mati, piye ngedusi ngeten iki? Lho adus jenazahnya sudah menghapus terhadap adus junub. Berarti didusi ping loro sakno cetetok. Paham ya? Paham Bu ya? Jadi Anda mau dipendem monggo anu ning bulunge, ndak dipendem nggih mboten apa-apa. Sudah, ada lagi enggak ada tuh. Sudah? Selesai? Cukup? Ini tambah informasi, insya Allah wonten griya kula tanggal 26 tanggal 26 apa? Oktober nggih. Iki badhe dipunwontenaken peringatan Dikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus khol al-waqfullah Ki Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar kalian kholi datang para bini sepuh jangaan yang badhe dipun hadiri insyaallah kali Habib Jamal Bagin saking Malang. Dinten Kamis terakhir. Kamis terakhir. Monggo kita rawi majelis-majelis ngeten iki kersane kula panjenengan sedaya nambah ilmu, nambah pengetahuan. Acaranipun mulai injing subuh dinten Rebo pembacaan Maulid Al-Habsyi diterusaken mangke setelah jam jam 7 pembacaan Al-Qur'an bil ghaib, kemudian pembacaan arwah dan tahlil, mantun maghrib diisi lagi dengan pembacaan manaqib Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir sampai selesai. Bagi mawon informasi tanggal 26 tanggal 26. Assalamualaikum. Tanggal umumnya tanggal 26 untuk maulidnya insya Allah tanggal 29.